Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkurullah azza wa jalla ala jami'i ni'amihi wa afiyatihi wa sihhatihi. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di Kitabus Shiyam li Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita janjikan kemarin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yubihul fitr, siapa saja yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa atau tidak berpuasa beserta dengan ketentuan-ketentuannya. Apakah itu mengqadha puasanya, apakah itu membayar fidyah, apakah itu mengqadha dan juga membayar fidyah, dan apakah tidak mengqadha dan juga tidak membayar fidyah. Yang semoga ini bisa menjadi maklumat kita sebagai zadus siyam, bekal kita untuk puasa ini lebih maksimal dan lebih sempurna. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang berbahagia. Qala al-musannif rahimallahu taala yubihul fitra ghalabatul ju'i wal 'atashi bihaitsu yakhsha al-halak aw al-marad walau tara'a fi athna'il yaumi idza syakka as-saumu. Yang pertama adalah ghalabal ju'. Ghalabatul ju' artinya adalah ketika seseorang sudah betul-betul kelaparan, sudah betul-betul tidak memiliki tenaga, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki simpanan energi dalam dirinya, sehingga dia betul-betul merasakan lapar yang sangat, wal 'atash, dan juga kehausan yang sangat. Nah, ini jadi dua golongan ini. Yang pertama, lapar dengan kelaparan yang sangat, atau haus dengan haus yang sangat. Betul-betul tidak bisa ditahan lagi. Betul-betul jika dilanjutkan maka bihaitsu yakhshal halak awil marad. Kalau lapar dan haus ini tetap dilanjutkan, tetap dilakukan, maka akan berisiko kepada dirinya halak. Halak itu bisa berupa madharat, atau bisa mungkin dirinya bisa meninggal dunia, atau pingsan, atau minimal sakit, jatuh sakit, paling minimal. Walau tara'a fi athna'il yaum, meskipun hal ini terjadi di tengah-tengah hari atau di dalam keadaan berpuasa, au idza syaqqa saumu, atau jika memang dalam kondisi betul-betul sulit untuk melanjutkan puasa, maka golongan yang pertama ini boleh membatalkan puasanya. Maka di antara kesempatan ini, di antara saudara kita yang mengalami hal seperti ini, seperti pekerja keras, Bapak-bapak, pekerja keras, petani yang ada di ladang, yang ada di sawah, pekerja bangunan, dan semuanya yang memang betul-betul menghabiskan energi yang luar biasa, sementara dia harus menghidupi keluarganya, bertanggung jawab atas keluarganya untuk harta yang halal. Tapi Bapak Ibu, ini tidak diperbolehkan dari awal sudah meniatkan untuk batal puasa, tidak boleh.
Jadi meskipun tahu hari ini misalkan kita mau ngecor bangunan atau mau panen 1 hektar misalkan, tetap dari malam hari sebelum subuh kita sahur, ya diupayakan untuk niat puasa dan sahur. Nanti di tengah hari ketika memang sudah dalam kondisi darurat tadi, bisa mengakibatkan kemadharatan atas dirinya, baru dibatalkan puasanya. Tapi kalau sudah niat dari awal untuk batal puasa, lah ini tidak boleh. Jadi yang pertama harus diupayakan dulu untuk berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasafarul qasri in faraqal imrani qabla al-fajri wa in nawahu minal laili fa in safara ba'dahu fala. Ini berikutnya untuk seorang musafir. Golongan yang kedua adalah seorang musafir. Musafir yang disyaratkan di sini adalah musafir yang memiliki jarak. Memiliki jarak di sini adalah masafah atau jarak yang tempuhnya itu seseorang diberikan rukhsah untuk menjamak dan qashar salat. Nah, jadi kalau safar-safarnya itu hanya safar yang tidak ada rukhsah untuk salat, atau safar yang tidak diperkenankan untuk jamak dan qashar salat, maka bukan termasuk safar yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Minimal jarak tempuhnya para ulama ini ada agak berbeda pendapat. Ada yang 80 kilo, 81 km, bahkan ada yang sampai 96 km. Tapi tidak ada yang 50 kilo atau 60 kilo. Tidak ada di antara para ulama, karena masafatul qasr ini lumayan jarak tempuhnya, ya kurang lebih ditempuh 2 sampai 3 jam lah, atau 1 jam lebih minimal jika itu lancar atau normal. Nah, ini orang yang safar dengan jarak tempuh yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah memberikan penekanan bagi si musafir untuk sholat jamak dan qashar, berarti dipotong sholatnya. Zuhur 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2, isya 4 menjadi 2. Maka yang diizinkan seperti itu diizinkan juga untuk membatalkan puasa. Makanya disebutkan di sini in faraqa imrana qabla al-fajri. Jika si musafir keluar dari wilayahnya sebelum fajar. Sebelum fajar itu berarti sebelum sholat subuh. Berarti kita memang betul-betul seorang musafir yang meniatkan diri, ya. Wa in nawahu minal lail fa in safara ba'dahu fala. Meskipun sudah diniatkan dari malam hari, sudah niat mau safar, tapi ternyata besoknya safarnya bukan qoblal fajr, padahal dari malam sudah niat mau safar. Dari ba'da taraweh sudah niat mau safar ke Madiun, mau safar ke Surabaya, ya, dan seterusnya. Dari malam sudah nawai itu, tapi ternyata apa? Ternyata tidak jadi safar sebelum fajar, safarnya malah jam 9 pagi. Maka fala yuftir. Maka untuk yang seperti ini tidak boleh membatalkan puasa. Jadi boleh membatalkan puasa kalau safarnya sebelum fajar. Niat dari malam, kemudian berangkat sebelum fajar. Tapi kalau setelah fajar, maka tidak boleh membatalkan puasa. Akan tetapi kalau tadi sesuai dengan kondisi, nah, ternyata di tengah perjalanan mengalami masyaqqah, mengalami poin yang pertama tadi Bapak-bapak, mengalami kesulitan, mengalami kehausan, mengalami kelaparan, ya, mengkhawatirkan dirinya untuk darurat atau bisa menimbulkan sakit, atau yang sebelumnya sakit emahnya nggak kumat menjadi kumat, maka di sini kembali ke poin yang pertama tadi. Tapi kalau tidak, ya, maka masih diwajibkan untuk melanjutkan puasa hingga maghrib.
untuk yang safar ini. Kan ini sering terjadi Bapak Ibu. Atau misalkan ada seseorang yang punya kebutuhan mendesak, misalkan memang dari malam hari tidak ada niat untuk safar, sampai di pagi hari pun ba'da subuh tidak ada niat untuk safar, ternyata ada undangan. Nah, ternyata ada saudaranya qadarallahu azza wa jalla masya'a fa'ala, ada yang meninggal dunia. Lah ini kan berarti harus safar Bapak Ibu kan. Nah ini kan tidak ada rencana, memang sama hukumnya. Ketika memang harus safar dan ditempuh dengan jarak yang sangat panjang, menjadikan dirinya tidak kuat, tidak sanggup, maka kembali ke poin pertama. Ya. Akan tetapi bagi musafir yang membatalkan puasa, hukumnya wajib imsak. Wajib imsak menika harus menahan makan dan minum sampai sore hari. Jadi ketika dari safarnya memang dibatalkan puasanya, maka setelahnya tidak boleh makan dan minum. Ya sudah, ketika batal selesai, sampai sore hari tidak boleh makan dan minum. Untuk khusus musafir ini. Kenapa? Karena memang hukum aslinya dia masih diwajibkan, kecuali yang memang dari sebelum fajar dia berangkat safar. Wal fitru lil musafir afdal indarrahu as-saumu. Jadi untuk musafir yang di atas tadi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi alaihi salatu wassalam, laisa minal birri siyamu fis safari, rawahu an Jabir radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan yang seperti itu. Maknanya apa? Wal fitru lil musafir afdal indarrahu shaum. Membatalkan puasa bagi orang yang safar, tapi safarnya adalah safar yang jauh tadi, itu lebih utama daripada berpuasa jika puasanya memadaratkan dirinya, menyebabkan dirinya sakit, menyebabkan sakitnya kambuh, menyebabkan dirinya darurat, atau bisa halak itu hancur, atau disebut juga kematian. Wa illa, tapi kalau tidak ada madarat, tidak ada sakit, tidak ada yang kambuh, tidak ada masalah, fasaumu afdal wa antasumu khairul lakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum, jika kamu memang sanggup berpuasa ketika safar, memang sanggup untuk melakukan hingga sore hari menjelang maghrib atau hingga maghrib, maka itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian jika tidak ada masalah, tidak ada kendala, tidak ada sakit yang kambuh, tidak ada penyakit yang bisa memadaratkan dirinya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ringkasan daripada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama dari kedua golongan tadi. Kemudian kita akan memberikan klarifikasinya. Yang pertama, ma yalzamu fihil qadha wal fidyah. Yang pertama adalah orang yang membatalkan puasa yang wajib untuk mengqadha dan membayar fidyah. Yang pertama ini Bapak, yang pertama adalah yang wajib untuk mengqadha puasa dan juga membayar fidyah. Siapa itu? Yang pertama adalah al-iftar li khaufi ala ghairihi. Orang yang membatalkan puasa disebabkan karena takut selain dirinya. Takut selain dirinya yang dikhawatirkan membahayakannya. Contohnya siapa? Contohnya kafitril hamil li khaufiha ala janiniha. Yang pertama adalah ibu yang hamil yang takut akan janinnya, bukan takut akan dirinya sendiri. Ibu yang hamil yang takut akan janinnya, bukan takut akan dirinya sendiri. Maka golongan ini ketika membatalkan puasa wajib qadha dan bayar fidyah. Yang kedua, wal murdi li khaufiha ala radhiha. Orang yang menyusui yang takut atau khawatir akan
bayi yang disusuinya. Jadi bukan takut akan dirinya, tapi takut akan bayi yang disusuinya. Maka dua ini wajib qadha dan wajib fidyah. Kenapa kok seperti itu? Yang pertama, qadha puasa disebabkan karena dia telah membatalkan puasa. Yang kedua, wajib membayar fidyah disebabkan karena yang dikhawatirkan bukan dirinya, tapi yang dikhawatirkan orang lain atau nyawa yang lain atau roh atau jasad yang lain. Maka dalam bahasa fikih ini namanya imkaniyah, kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Makanya didenda, harus membayar fidyah. Itu yang pertama. Amma idza aftarata ala anfusihima au ala tifli alaihima fal qadha faqat. Maka jika seorang ibu takut akan dirinya, seorang ibu yang menyusui maupun ibu yang hamil tadi, yang ditakutkan akan dirinya sendiri, ini saya kalau puasa ini saya bisa tidak kuat, saya bisa pingsan, saya bisa sakit, atau takut akan dirinya dan janinnya, intinya ada dirinya dulu, maka wajib qadha saja, tidak membayar fidyah. Hanya mengqadha puasa saja, tidak membayar fidyah. Kemudian adalah golongan yang berikutnya yang wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah adalah al-iftar ma'a ta'khiril qadha ma'a imkanihi hatta ata Ramadan akhar bi ghairi udhrin. Lah ini untuk kita semua Bapak Ibu, untuk kita semua yang ada luput di Ramadan ini, atau di Ramadan ini ada yang batal, di Ramadan ini ada yang tidak sah. Nah, kemudian mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan 1445. Nah, ini sampai datang Ramadan berikutnya belum mengqadha, maka nanti setelah Syawal 1445 Hijriah kita wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Setiap satu puasa yang kita tinggalkan harus membayar 1 mud. Apa sebabnya? Karena denda kita telah taksir, telah melakukan kelalaian selama 1 tahun penuh, kok belum bisa dibayar utangnya, kok belum bisa diqadha, dengan tanda kutip ma'al imkan, padahal kita punya kemampuan untuk membayar puasa aslinya, kita punya kesanggupan, kita punya energi, punya kesempatan. Kecuali kalau memang dalam satu waktu atau dalam 1 tahun ini ada udzur syar'i yang menyebabkan tidak bisa berpuasa, maka tidak membayar fidyah. Tapi kalau ada kesempatan, ada kekuatan, kok belum bisa membayar fidyah, maka di 1445 nanti wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan dan membayar denda setiap satu puasa 1 mud. Itu golongan yang kedua, yang qadha dan fidyah. Berikutnya adalah siapa saja ma yalzamu fihil qadha duna fidyah. Nah, ini banyak Bapak Ibu. Siapa saja yang wajib untuk mengqadha puasa tanpa membayar fidyah. Wajib mengqadha puasa tanpa membayar fidyah, ini sangat banyak sekali. Yang pertama disebutkan tadi musafir, orang yang safar dengan safar yang panjang atau yang jauh. Yang kedua adalah al-marid alladzi yurja bur'uhu, orang yang sakit, yang sakitnya masih ada kemungkinan sembuh, sakit-sakit biasa, panas, flu, pilek, batuk dan seterusnya, yang menjadikan seseorang kok tiba-tiba membatalkan puasa, maka ini wajib untuk mengqadha tanpa bayar fidyah. Sakit demam, sakit panas yang sampai 48 derajat dan seterusnya ke atas. Kemudian mukma alaihi. Mukma alaihi ini pingsan. Ya, orang pingsan itu nanti kalau sadar wajib mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Wa nasiyaniyah, orang yang lupa niat puasa. Bapak Ibu, meskipun di sini para ulama berbeda pendapat,
Ada yang niat puasa Ramadan itu dari awal Ramadan. Ada yang meniatkan puasa Ramadan itu likulli lailatin, setiap malam. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Tapi tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa niat puasa itu hukumnya wajib. Kaifiatnya, caranya boleh berbeda, tapi hukum meniatkan puasa Ramadan atau puasa wajib itu hukumnya wajib dikerjakan. Harus ada untuk membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnahnya Nabi itu boleh meniatkan puasa sunnah sampai jam 9, jam 10, jam 11. Yang penting tidak sampai ba'da zawal saja. Ya, ketika Rasulullah bertanya dengan Ibunda Aisyah, hal fikum ta'am, apakah kamu punya makanan? Ibunda Aisyah menjawab, la. Ya lastu ta'aman, saya tidak memiliki makanan. Ya sudah, Rasulullah langsung berpuasa. Lah Rasulullah ketika bertanya Ibunda Aisyah itu sebelum zuhur, Bapak Ibu. Kalau setelah zuhur sudah tidak sah. Jadi kalau kita mau puasa sunnah itu niatnya maksimal sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur boleh meniatkan untuk puasa sunnah jika memang dari sejak sebelum subuh kita belum makan apapun. Nah itu dia. Jadi nasyaniyah ini penting sekali. Jangan sampai kita lupa niat. Kemudian berikutnya wal muta'addi fi fitrihi adalah orang yang menyengaja berbuka puasa. Orang yang menyengaja berbuka puasa tanpa sebab syar'i, tanpa uzur syar'i, tiba-tiba langsung minum. Tiba-tiba lihat iklan di televisi, di YouTube, di radio, ya, media sosial, Masya Allah nggak sabar langsung nyoba, langsung beli, langsung makan, Mbak. Ini muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima'. Lah kalau jima' nanti pembahasannya lain lagi. Maka ini nanti wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Tapi khusus yang ini, orang yang menyengaja berbuka puasa tanpa sebab, nanti di bulan Syawal tanggal kedua wajib mengqadha puasa Ramadan langsung, Pak, di tanggal 2 Syawal. Meskipun ulama ada yang berbeda pendapat juga, mana yang lebih dulu, puasa Syawal dulu atau mengqadha puasa dulu. Tapi untuk yang ini tidak boleh pakai perbedaan ulama. Kenapa? Karena dia telah membatalkan puasa tanpa udzur syar'i, tanpa kelaparan, tanpa kehausan, tanpa safar, tanpa sakit, tanpa janin, tanpa anak yang disusui, kok tiba-tiba membatalkan puasa. Maka diberikan hukuman tanggal 2 Syawal harus langsung mengqadha puasa. Tidak boleh ditunda-tunda. Tapi tidak membayar fidyah. Kemudian berikutnya adalah al-haid wan nifas. Orang yang haid dan nifas, ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya yang sudah masuk kategori ini, maka wajib mengqadha tapi tidak membayar fidyah. Berikutnya al-majnun al-muta'addi bi jununihi adalah orang yang gila dengan sengaja. Gila dengan sengaja itu berarti bisa dikategorikan orang yang mabuk. Minum minuman keras sampai menjadikan dirinya hilang akal, menjadikan dirinya gila, maka tidak wajib berpuasa. Bahkan puasanya tidak sah kalau nekat dilakukan di hari itu. Maka nanti di bulan Syawal dia wajib untuk mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Golongan berikutnya wa ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qadha. Berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu adalah yang wajib untuk membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasa. Nah, jadi hanya membayar fidyah. Qadha puasanya tidak. Siapa itu? Mereka adalah syekhun kabir. Orang yang sudah tua, yang sudah renta, simbah-simbah, buyut, mbah uti, mbah kakung, yang memang sudah tidak sanggup untuk mengerjakan puasa, maka tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan puasa, tapi diwajibkan untuk membayar fidyah.
Berikutnya adalah al-marid alladzi la yurja burruhu, orang yang sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, ini macam-macam Mbak, tergantung tenaga medis menyebutnya sakit apa. Sakit yang sudah kronis, yang sudah stadium, yang sudah dianggap kanker dan seterusnya, yang menyebabkan jika dia berpuasa maka akan madarat, akan meninggal dunia. Yang terakhir adalah wama yalzamu fihi al-qadha wala fidyah, adalah golongan yang tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Qadha puasa juga tidak, fidyah juga tidak. Ini yang pertama adalah sobi, anak kecil. Anak kecil yang belum balik, ya. Anak kecil yang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa kok tidak mengqadha dan tidak fidyah? Ya karena tidak diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Karena belum menjadi mukhatab. Allah belum mewajibkan atasnya berpuasa, maka ketika anak kecil ini membatalkan puasanya tidak wajib qadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Yang kedua adalah al-majnun ghairu muta'addi bijununihi, adalah orang gila yang gilanya secara sadar. Secara sadar maksudnya ya gila dengan izin Allah, tanpa dia sengaja, tanpa keinginan, tanpa rencana. Qadarullah, ditakdirkan yang sebelumnya sehat, waras, berakal, normal, kok kemudian dia menjadi gila, maka Allah tidak memberikan taklif, tidak memberikan amanah atau tanggung jawab orang ini untuk mengqadha puasa maupun membayar fidyah. Nah, fidyah itu Bapak Ibu sebagai maklumat adalah makanan pokok. Setiap satu fidyah itu satu mud ta'am. Satu mud itu satu genggam yang makanan pokok itu bisa dimakan oleh fuqara wal masakin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, yang semoga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya di dalam bekal kita berpuasa Ramadan semakin maksimal dan semakin sempurna. Bapak Ibu sekalian, jika kajian ini terlalu panjang maklumatnya, memang panjang karena semua hukum yang kita bicarakan jenengan bisa buka di YouTube PPTQ Ar-Royan, yang di sana sudah direkam oleh bagian media, nanti bisa diakses atau bisa diulang kembali video yang telah direkam ini. Wabillahi taufiq wabil hidayah wal inayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.